Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Video ini masih lanjutan rangkaian video ngabuburit naik kereta di bulan Ramadan kemarin. Video sebelumnya saya naik kereta terpanjang di Pulau Jawa, kereta api Ambarawa Express, dari Semarang menuju ke kota Surabaya, dan turunnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Turun dari kereta langsung disambut hujan deras. Yang belum nonton videonya, tonton dulu videonya di pojok kanan atas ya. Dari Surabaya Pasar Turi harus pindah stasiun ke Surabaya Gubeng, karena kereta yang saya naiki selanjutnya berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Sebenarnya dari Surabaya Pasar Turi kita bisa naik kereta lokal buat ke Surabaya Gubeng. Cuman jadwalnya nggak ada yang pas buat ngejar kereta ke Surabaya Gubengnya. Jadi ya udah naik taksi online aja. Jam 17:43 tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Hujannya deras banget di kota Surabaya. Jadi tadi dari Surabaya Pasar Turi saya teman-teman habis naik kereta api Ambarawa Express dari Semarang, ngabuburit naik kereta tapi muter dari Jogja ke Semarang, Surabaya, terus kita balik lagi ke Jogja. Rencana naik kereta api Mutiara Selatan ya, dari Gubeng pertama keberangkatan awalnya, nanti tujuan akhirnya ke Bandung, tapi saya cuma sampai Jogja aja. Masih nutut, masih ada waktu, kayaknya masih berapa ya, 25 menitan, 30 menitan lah ya. Jadwal berangkatnya tuh 18.10. Dan ini sambil nunggu azan maghrib, saya udah ada di dalam ruang tunggu luxury lounge, bukan luxury lounge sih, ruang tunggu kereta eksekutif dan luxury lounge ya, karena luxury lounge-nya sendiri ada di sana, di dalam ruangan khusus yang tertutup dan dikhususkan untuk penumpang yang bertiket kereta kompartemen, kereta panoramik, kereta luxury, priority, dan kereta-kereta elit lainnya ya. Kalau untuk tiket kereta eksekutif, ekonomi, bisnis, itu nggak dapat fasilitas luxury lounge yang di dalam itu. Cuman kita bisa bayar tarifnya 65.000 untuk penumpang kelas eksekutif, ekonomi, dan bisnis kalau mau merasakan luxury lounge yang ada di Surabaya Gubeng. Kayaknya ini paling mewah dan paling gede ya. Di dalamnya kayak gimana sih belum pernah masuk, cuman lihat dari videonya teman-teman yang lain sih kayaknya bagus banget sih, mewah banget. Apa ini? Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Kami yang bertugas di stasiun Surabaya Gubeng atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Buka puasa pakai air putih dulu lah. Alhamdulillah buka puasa. Sahurnya di Jogja, buka puasanya di Surabaya. Kalau di Jogja belum azan sih, masih 10 menit, 15 menitan lagi baru azan. Dan di sini saya masuk ke ruang tunggu yang eksekutif ini ya nggak bayar ya teman-teman, karena emang kayak ruang tunggu khusus ber-AC, ditutup kaca, kayaknya siapapun bisa masuk. Ada chargernya juga, ada co-working space juga, ada meja yang kalau misalkan kita mau buka laptop dan lain-lain. Dirancang emang buat nunggu kereta biar lebih nyaman. Tapi kalau mau masuk ke luxury lounge yang dalam, kalau nggak punya tiket panoramik, kompartemen, luxury, dan lain-lain, kalau cuma punya eksekutif, ekonomi, bisnis, itu kita bisa masuk ke dalam sana dengan membayar tarif Rp65.000. Kita langsung menuju ke peron keberangkatan aja. Tambah dingin coy di sini. Wah, hangat. Rame di luar. Kok belum masuk ya? Mutiara Selatan. 17.58 baru diumumin kereta api Mutiara Selatan masuk jalur 6 ya. Di sana sudah terlihat sorot lampunya. Ini kayaknya 2 menit dari sana ke sini. Jadi jam 6 tepat baru masuk jalur 6 kayaknya. Berangkatnya jam 18:10. Gokil. Persiapan cuma 10 menit doang untuk sampai berangkat dari Gubeng.
di ekonomi 4 teman-teman. Kursinya ngacak lagi nih 2 sama 3 nih. Gak sama. Ekonomi 4 nomor besar. Oh, di belakang ternyata. Alhamdulillah. Dapat saraf laju kereta kita. Padahal yang asal aja sih. Nomor besar. Nomor 16D. Bismillahirrahmanirrahim. D ada di bagian kanan di sini. Oke. Jam 18.00 tadi baru masuk, berangkat jam 18.10. Sinyalnya langsung hijau yang depan. Kurang 7 menit lagi berangkat teman-teman. Ini saya mau ngasih tahu lagi kerandoman kereta premium ekonomi 3 nomor 1 sampai 10 ada di baris belakang, yang artinya nomor 1 sampai 10 ini searah laju kereta ya, keretanya mengarah ke sana. Nomor besarnya nomor 11 sampai 21-nya itu yang berlawanan arah kereta di ekonomi premium 3. Di premium 4 nomor 1 sampai 10-nya ini ada di baris depan, ada di sini. Artinya berlawanan arah kereta atau ngadep ke belakang teman-teman. Dan yang dapat kursi searah kereta untuk di ekonomi premium 4 itu nomor besar 11 sampai 20. Random lagi kan? Nggak sama ya. Setiap satu keretanya dari depan sampai belakang itu ngacak. Jadi kita nggak bisa nebak. Tadi saya bejo aja sih. Di ekonomi 4 duduk di nomor 16, nomor besar, dapat searah laju kereta. Kalau tadi saya duduk di ekonomi 3, dapat kursi yang kebalik sih, ngadep ke belakang. Kereta api Mutiara Selatan menjadi kereta yang bisa dibilang langganan saya kalau dari Surabaya menuju Jogja. Malam hari keberangkatan setelah maghrib teman-teman, jam 18.10 ya. Kalau di KPK lama 18.20, di KPK 2025 berangkatnya maju 10 menit 18.10. Kenapa kok jadi kereta pilihan terbaik dan salah satu andalan saya, rekomendasi terbaik dari saya dari Surabaya ke Jogja, kereta api Mutiara Selatan ini nanti kita bahas di perjalanan. Sinyalnya sudah hijau, mau berangkat, jadi kita langsung masuk saja ke dalam. Selamat datang di Kereta Api Indonesia. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami menghimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. Baru berangkat ini saya langsung pakai jaket. Di dalam kereta dingin banget teman-teman. Tadi Surabaya hujan, awet banget, terus banget. Jadi saya dari Semarang, dari Jogja ke Semarang, Semarang ke Surabaya, terus sekarang balik ke Jogja lagi dari Surabaya. Ngabuburit, muterin separuh Pulau Jawa, nggak separuh ya, seperempat ya. Dan pas sampai Surabaya tadi disambut hujan deras banget, langsung ke Surabaya Gubeng karena saya turun Pasar Turi. Dari Pasar Turi ke Gubeng tuh nggak ada kereta yang nyambung sih. Jadi kita langsung Wonokromo, kenceng banget di sini. Biasanya nggak sekenceng ini kayaknya. Gokil, udah ngebut coy. Itu udah 100 lebih nih kayaknya. Atau masih 100-an. Kenceng banget di Wonokromo. Jadi dari Semarang, saya naik kereta api Ambarawa Express, kelas ekonomi juga. Tadi dari Semarang ke Surabaya, moonwalk ya, jalan mundur. Saya ngadep, kursinya berlawanan arah kereta. Jadi dari Gubeng, mencoba yang sama, kursi nomor besar, ternyata dapat searah laju kereta. Tadi kalau duduk di ekonomi 3, nggak tahu deh, bakal kebalik mungkin ya. Terus untuk kereta api Mutiara Selatan ini AC-nya dingin banget. Tadi udah hujan ditambah malam, AC-nya jadi dingin banget teman-teman. Buka puasa dulu, dibeli di
Indomaret, fried chickennya Indomaret. Kayaknya menarik, harganya juga murah. Cuman 16.500 tadi. Ayamnya paha atas, kita coba ya. Enak apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Dia dari Gubeng baru nyambil doang, belum makan nasi. Niatnya mau kereta makan, tapi pasti penuh banget sih kereta makan. Jadi baru berangkat udah pada menyerbu kereta makan. Sesuai prediksi, rame kereta makan. Jadi tadi udah bungkus aja dari stasiun. Beli di Indomaret ternyata ada ayam. Udah sampai mana ya? Ke dinding. Oh bukan. Udah ngebut banget. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana cara motek ayamnya? Crispy banget cuy. Kulit ayamnya crispy banget. including the toilets or the landings. If you fail to obey this policy, Dari it is Surabaya required to disembark you at the next di station. stasiun Thank you. Mojokerto. Gokil, cepet banget. Tadi ada yang turun juga di Mojokerto, teman-teman. Beli tarif khusus sepertinya. Nah, biasanya banyak banget yang memanfaatkan tarif khusus dari Mojokerto, dari Surabaya ke Mojokerto atau Mojokerto Surabaya. Cuma setengah jaman dari Surabaya ke Mojokerto. Makan saja masih belum habis. Tadi masuk 18.40. Kalau di jadwal 18.45 guys. Pantas kok lama banget berhentinya. Ini harusnya kita masih belum masuk Mojokerto nih, tapi udah tiba di Mojokerto. Berangkat lagi dari stasiun Mojokerto tepat waktu 18.47. Jadi kita masuk Mojokerto awal 5 menit. Gokil. Untuk kereta makan atau restorasi di kereta api Mutiara Selatan ini ada di antara ekonomi 4 dan eksekutif 1 teman-teman, kalau dari arah Surabaya menuju ke Jogja atau ke Bandung ya. Dari Jogja ke Bandung juga sama, kereta makanannya ada di tengah-tengah rangkaian kereta di antara eksekutif 4 dan eksekutif 1. Di belakang kereta ekonomi 4 dan di depannya kereta eksekutif 1. Jadi saya kalau mau ke kereta makan ya tinggal ke belakang aja, deket sebenarnya. Dan saya juga duduknya di nomor besar kan, tinggal ke belakang deket banget. Cuman rame pasti. Nanti ujung-ujungnya sampai sana nggak dapet tempat buat makan karena kereta makannya juga bukan yang new generation, tempatnya masih terbatas. Jadi kalau mager atau takutnya zonk itu kita juga bisa nunggu layanan Prami keliling yang menawarkan makanan, atau bisa pakai aplikasi Akses by KAI dari handphone. Nanti kita tinggal buka menu Rail Food, tinggal pilih makanan yang tersedia, order, bayar, otomatis nanti makanannya akan diantar sesuai dengan nomor tempat duduk kita sama Praminya. Jadi lebih efisien, nggak capek-capek jalan ke kereta makan, nggak zonk ketika sampai sana ternyata tempatnya penuh semua kursinya. Jadi kita harus balik lagi makan di tempat
duduk kita, jadi mending ordernya langsung dari Railfood aja, dari aplikasi Akses by KAI. Selama kita masih di atas kereta, maksimal sampai setengah jam sebelum kita tiba di tujuan. Jadi misalkan saya sampai Jogja, ya order terakhirnya kalau pakai Railfood itu setengah jam sebelum saya turun. Tapi kalau mau langsung ya bisa-bisa aja. Kalau misalkan ke sana mau turun beli dulu ya bisa juga sih. Jadi kalau pakai Railfood nggak bisa, harus maksimal setengah jam. Kereta api Mutiara Selatan sepertinya sudah memasuki puncak kecepatan ya, mencapai puncak kecepatan top speed di angka 115 sampai 120 km per jam. Cuman ini kayaknya direm dikit jadi turun. Tadi udah sampai 15, cuman emang belum nyentuh 120 sih. Ini udah kerasa kabut banget, ini kencang banget. Kayak meskipun dikasih 115 itu tetap on time sih. Bahkan tadi aja awal 5 menit dari jadwal tiba di Mojokerto. Pelari malam dari Surabaya ke Jogja dan bawa kereta kelas ekonomi. Dulu kereta kelas ekonomi kayak gini nggak bisa lari kenceng, sekarang dibawa kebut-kebutan. Kita melintas langsung stasiun apa ya nih? Saya nggak begitu hafal juga sih stasiun kecil yang banyak ini. Sumobito kalau nggak curah Malang kan. Hujannya awet ternyata, sampai ke sini masih hujan juga. Jalur truk balapan sama motor sama bus biasanya di sini. Tapi kecepatan kita masih belum maksimal ya, masih baru naik terus, belum sampai top speed 120. Karena baru berangkat dari Jombang. Tadi ada bis Mira di belakang, udah kesalip. Sepi jalannya. Jalur Jombang di dekatnya stasiun Sembung. Mana ada truk. Naik 111, 112. Udah melintas langsung stasiun Sembung ini kayaknya. 115. Udah nggak ada bis-bisnya lewat. Stasiun Sembungnya di sana, sebelah kiri. Lintas langsung stasiun Sembung Jombang. Kira-kira segini kecepatannya. Nggak tahu kalau di lokomotif seberapa, apakah sama atau enggak. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono, persiapkan Jam 19:20 awal 1 menit tiba di stasiun Kertosono. Lewat doang, nggak pulang. Wah, ada yang turun juga di depan. Di Kertosono ada yang turun. Habis hujan rata. Berarti cuma sebentar ya. Oh, nggak ketemu sama Mama Labar ternyata. Hujan lagi. Hujannya awet. Dari Surabaya sampai sini masih hujan lagi. Kami tetap selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Lama tidak pulang, cuma lewat saja. Kertosono. Aku akan lanjut. Berangkat dari Kertosono. Kertosono.
Kita coba lihat akselerasi Puwong dari Kertosono ke Nganjuk nih, top speednya sampai mana ya. Ini udah mulai naik, tadi habis belok Wesel. Kira-kira berapa menit? Di 19.25. Sudah 70 km per jam. Kalau dari dalam kelihatan pelan, tapi kalau dari luar kencang banget. Apalagi 120, 115. Oh, udah 80 coy. Tadi start 19.25 tapi di angka 20-an ya karena lewat Wesel. Yang penting nggak direm aja sih, narik terus dia bakal naik terus. Udah 100. Langsung stasiun Baron. Ini kayaknya udah nggak tahu di GPS aslinya apakah 115 atau segini karena naik turun di GPS handphone. Papasan sama apa tuh? Malabar ya kayaknya. Malabar sore yang dari Bandung. Ya Malabar sore dari Bandung, Malabar pagi dari Bandung, sore dari Jogja. 115 di Baron teman-teman. Dari Kertosono. Butuh waktu sekitar 5 menitan aja. Dari kecepatan setelah Wesel tadi ya, setelah belok Wesel baru dia mulai digas. 19:39, awal 2 menit dari jadwal. Tiba di stasiun Nganjuk dan hujannya buset deras banget coy. Ada yang naik. Bocor jadi air terjun. Bocor jadi air terjun guys. Karena kita miring ya keretanya. Hujan. Mau turun gimana? Sulit mau turun. Gentengnya nggak nutup full ternyata di Nganjuk. Ini bangunannya dari tahun berapa ya? Kayaknya kayunya belum diganti nih stasiun Nganjuk dari zaman dulu. Masih kayak gini bangunan tengahnya. Wah sudah mulai terang. Mau turun, tapi hujan.
saya kalau dari Surabaya menuju ke Jogja. Satu karena jam keberangkatannya enak ya, dia setelah maghrib 18 lebih 10. Jadi kita kalau mau sholat maghrib pun juga masih bisa di stasiun, terus tinggal naik ke kereta. Durasi perjalanannya singkat juga, dari Surabaya ke Jogja cuma memakan waktu sekitar 4 jaman saja teman-teman. Dan ada kelas ekonominya, yang jelas harganya juga lebih murah, lebih hemat. Ditambah lagi untuk kereta api Mutiara Selatan ini juga bisa ngebut kecepatan 120 km per jam maksimalnya. Jadi kita ngebut-ngebutan malam hari nggak kerasa banget naik ini, duduk di dalam kereta ekonomi masih senyap, anteng, nggak kemeludakan. Meskipun kecepatan tinggi masih aman, tidak terlalu bergoncang. Dan juga yang paling penting adalah punya tarif khusus di rute Surabaya sampai Jogja. Dan tarif khususnya kita bisa beli langsung ya, maksudnya nggak perlu putus. Kalau kereta-kereta yang lain itu kadang harus putus dulu di Madiun, Surabaya Madiun, baru lanjut Madiun Jogja. Tapi Mutiara Selatan ini tarif khususnya spesial, jadi kayak dari Gubeng langsung Jogja itu ada, dan tarifnya cuma 135.000 aja untuk kereta kelas ekonominya. Lalu nanti tiba di Jogja itu jam setengah 11 kurang, jam 10 lebih 10 menit kalau nggak salah. Jadi jadwalnya maju dari jadwal yang lama ya. Kalau grafik perjalanan yang lama kan hampir setengah 11-an malam atau hampir jam 11 malam ya tiba di Jogja. Karena di grafik perjalanan baru KPK 2025 ini Mutiara Selatan jadwalnya maju 10 menit, tibanya di Jogja juga maju teman-teman. Mungkin ada yang tanya, kenapa kok nggak naik kereta Wijaya Kusuma yang ada di depannya Mutiara Selatan, berangkatnya lebih sore, jam 5 lebih 10 ya kalau nggak salah. Kalau saya sih, alasannya adalah yang pertama, satu, Wijaya Kusuma nggak ada tarif khusus secara langsung Surabaya ke Jogja. Jadi untuk kelas ekonominya Wijaya Kusuma itu lebih mahal tarifnya jika dibandingkan dengan kereta kelas ekonominya Mutiara Selatan. Kalau dihitung dengan tarif khusus ya, eksekutifnya juga lebih mahal. Kalau nggak salah Wijaya Kusuma itu tarifnya 180.000 untuk dari Surabaya sampai Jogja. Mutiara Selatan 135.000 di kelas ekonominya. Terus yang kedua adalah kereta api Mutiara Selatan. Kereta ekonominya itu masih pakai kereta ekonomi premium yang belum stainless steel, yang bisa dibilang malah kereta new image. Jadi lebih lama, lebih tua. Nah yang Mutiara Selatan ini pakai kereta ekonomi premium yang stainless steel yang lebih nyaman, lebih baru, meskipun belum kereta ekonomi new generation, dan kecepatannya lebih tinggi daripada Wijaya Kusuma, lebih ngebut. Wijaya Kusuma cuma maksimal 100. Durasi perjalanannya lebih lama Wijaya Kusuma. Tiba di Jogjanya lebih dulu Mutiara Selatan. Lah kok bisa? Meskipun Wijaya Kusuma berangkat lebih dulu ya, kayaknya beda waktunya sekitar 1 jaman. 17 lebih berapa gitu Wijaya Kusuma berangkat dari Mutiara Selatan 18. Tapi tiba di Jogja nanti duluan Mutiara Selatan, karena kereta api Wijaya Kusuma meskipun berangkat ada di depan Mutiara Selatan, nanti kesusul sama Mutiara Selatan dan di stasiun Klaten kalau nggak salah. Jam 20 lebih 15 menit, awal 2 menit perjalanan kereta api Mutiara Selatan tiba di stasiun Madiun. Yang turun lumayan banyak, yang naik juga kayaknya kelihatan lumayan banyak ya. Berhenti normalnya 3 menit, berarti ketambahan 2 menit jadi 5 menit teman-teman. Mau turun ke bawah tapi kok mager. Persiapan berangkat lagi dari Madiun.
Ternyata yang naik nggak banyak sih, masih banyak kursi-kursi yang kosong teman-teman. Tadi yang turun lumayan banyak. Beli tarif khusus ya dari Surabaya ke Madiun. Tapi kalau nggak beli tarif khusus ya mungkin bisa aja sih, yang orang nggak tahu. Setelah dari Madiun, kereta api Mutiara Selatan ini nanti udah nggak berhenti di Ngawi, nggak berhenti di Sragen, jadi langsung bablas, nanti berhenti lagi di Solo, terus nanti habis Solo nggak berhenti Klaten, langsung bablas, berhentinya langsung di Jogja. Termasuk jadi kereta yang cepat dari Surabaya ke Jogja dengan durasi waktu tempuhnya cuma 4 jam aja dan pemberhentian yang minim teman-teman, ngebut banget. Nah kalau misalkan dibandingkan dengan kereta api Wijaya Kusuma yang berangkatnya lebih dulu daripada kereta api Mutiara Selatan dari Surabayanya, itu kalau Wijaya Kusuma habis dari Madiun ini kayaknya masih berhenti di Ngawi, Sragen, terus berhenti lagi di Solo ya, terus habis Solo masih berhenti di Klaten, makanya lebih ngecer, terus nggak ngebut juga keretanya, jadi nanti bisa disusul sama Mutiara Selatan di stasiun Klaten, kita melintas langsung ngebut, Wijaya Kusumanya nanti berhenti di Klaten, kita susul. Meskipun berangkatnya lebih malam, ketinggalan ya, lebih malam dari Wijaya Kusuma, tapi tiba di Jogjanya lebih dulu dari Wijaya Kusuma. Nanti kita susul di Klaten. Makanya kalau dari Surabaya ke Jogja, meskipun kita naik kereta yang lebih malam, tapi kita lihat jadwal tibanya lebih cepat yang mana. Belum tentu yang kereta jadwal berangkatnya dari Surabaya ke Jogja misalkan, berangkatnya lebih awal, tibanya lebih awal dari kereta yang lebih malam, belum tentu, bisa jadi kena susul kayak Wijaya Kusuma. Makanya saya nggak naik Wijaya Kusuma, salah satu alasannya ya berangkatnya lebih sore, lebih awal, tapi sampai Jogjanya lebih malam lagi dibandingkan Mutiara Selatan. Ya enak Mutiara Selatan, nyantai, di Surabayanya berangkatnya malam, sampai Jogjanya lebih dulu kan. Kursi nomor 15 AB dan 15 JD ini kayaknya jadi kursi yang enak ya teman-teman. Kita dapat jendela yang lebar full, meskipun ada penghalang kursi dikit di sini yang agak menghalangi jendela ya, tapi ini jendelanya full sih. Dan dapat sedikit tembok ratapan yang ini bisa dipakai buat senderin kepala kalau pas lagi tidur. Kursi nomor 15 AB sama 15 JD kayaknya the best ini, selain nomor 16. Kalau 16 nggak dapat tembok ratapan, ke jendela jauh karena kan ada rongga apa, ada space jaraknya ini kan. Jadi kalau mau sender ke jendela ya agak enak, sendernya ke tembok. Ini di 15 AB JD sama dapat tembok sedikit, ini bisa buat sandaran kepala, dan kita juga dapat view yang luas. Ini kita masih kebut-kebutan dan di luar masih hujan, kencang banget. Kayaknya stasiun Kedung Banteng gitu. Saya sekali doang berhenti di Kedung Banteng waktu itu. Pernah sih dulu sebelum double track. Stasiun Kedung Banteng, masih stasiun lama, berhenti di stasiun Kedung Banteng. Dan untuk kursi kita juga nggak bisa nebak untuk yang posisi dapat jendela sama enggak ya. Meskipun kita dapat kursi 14 AB ini yang saya bilang dapat tembok ratapan, tapi kita masih dapat jendela kecil di sampingnya, sama dari depan ke situ kita masih bisa ngintip ke depan. Cuman gak enaknya adalah kalau jendela yang jadi separuhan kayak gini, misal yang belakang mau lihat pemandangan, yang depan silau, yang depan ada korden, saya tutup ya, jadi apa, bertengkar kita, adu mekanik kita, karena emang jendelanya sharing ya. Misalkan satunya silau, yang depan mau ditutup kordennya, kita nggak mau karena kita mau lagi lihat pemandangan meskipun silau. Udah sulit itu, karena jendelanya emang di kelas ekonomi ada yang satu jendela ini dibagi berdua, tapi kalau di 16B kayaknya aman sih, ini pakai sendiri korden tirainya, tapi ini 14AB sama 15AB kayaknya bisa rebutan korden.
stasiun Solo Balapan masih mencatatkan rekor dengan datang tiba awal dari jadwal, teman-teman. Awal 2 menit berhenti di Solo Balapan ya. Tadi kalau kita nggak ketahan sinyal sebelum Solo Balapan kayaknya bisa awal lebih dari 2 menit sih. Tadi lumayan kayak berhenti setelah Solo Jebres, berhenti dulu baru jalan lagi. Kalau bablas kayaknya bisa awal 5 menitan, soalnya 10.20 udah jalan langsung, melintas langsung Solo Jebres tadi. 21 lebih 29 menit, ini berangkatnya awal 1 menit dari jadwal. Harusnya 21.30 deh kayaknya berangkat dari Solo Balapan. Ngomongin kereta cepat, kereta tercepat dari Surabaya ke Jogja itu tetap dipegang kereta-kereta kelas Argo ya teman-teman, yang ada title Argonya, yang full kelas eksekutif. Paling cepat ada kereta api Argo Wilis, tapi berangkatnya pagi, itu Surabaya Jogja, cuman menempuh waktu sekitar 3 jam 40 menitan aja, 3 jam setengahan lah, nggak sampai 4 jam. Terus Turangga, Argo Semeru, Bima itu 3 jam 45 menitan, jadi kurang dari 4 jam. Yang 4 jam pas ada Sancaka. Mutiara Selatan ini 4 jam 1 menit ya kalau sesuai waktu tempuhnya. Cuman beberapa kali tadi kita tiba di stasiun tuh awal-awal terus. Mojokerto 5 menit awalnya, terus tadi di Jombang juga awal 5 menit, di Kertosono tadi awal berapa menit lupa saya, di Nganjuk awal lagi, Madiun awal 2 menit. Cuman nggak tahu ya nanti apakah sampai Jogjanya juga bakal awal atau enggak. Kalau misalkan tibanya lebih awal dari jadwal aslinya ya berarti 4 jam kurang dikit. Berhenti di Kertosono tapi bisa awal, padahal Sancaka aja berhentinya hampir sama dengan Mutiara Selatan, cuman nggak berhenti di Kertosono, itu 4 jam pas. Mutiara Selatan masih berhenti di Kertosono, selain itu pemberhentiannya sama kayak Sancaka, tapi Sancaka harus 4 jam pas. Sebenarnya Sancaka kalau berhenti Kertosono juga bisa sih, satu-satunya kereta yang nggak mau berhenti di Kertosono Sancaka doang, padahal Argo Wilis, Argo Semeru, Bima, Turangga, Gajayana, Mutiara Selatan aja berhenti semua kan, dan bisa menempuh waktu yang lebih singkat, hampir sama dengan Sancaka, nggak beda jauh. Cuman kalau misalkan naik kereta-kereta yang saya sebutin tadi, yang paling cepat Argo Wilis, terus Bima, Turangga, itu kalau ke Jogja ada tarif khususnya juga. Yang beli sekali langsung dari Surabaya ke Jogja langsung itu juga bisa, tarif khususnya lumayan mahal dibandingkan sama ekonominya Mutiara Selatan. Kalau Sancaka nggak ada tarif khususnya, jadi opsinya yang paling bagus, yang paling worth it kalau malam, kalau sore naiknya ya Mutiara Selatan. Kalau pagi apa ya, kayaknya nggak ada sih kalau pagi yang ekonomi ada tarif khususnya langsung Surabaya Jogja gitu, kayaknya nggak ada sih. Harus ke Madiun dulu, Surabaya Madiun, Madiun Yogyakarta. Kalau di total lebih mahal daripada Mutiara Selatan. Makanya kalau pagi itu sulit kalau ke Jogja mau tarif khususan juga. Sancaka pun nggak ada tarif khususnya juga, ekonominya udah 280-290 ribuan. Yang menyelamatkan banget sih ya Mutiara Selatan ini, tapi jangan sampai tarifnya diubah lagi sih. Ini paling the best sih kalau dari Surabaya ke Jogja atau Jogja ke Surabaya. Cuman untuk jadwal dari Jogja ke Surabaya, Mutiara Selatan ini lumayan gak enak ya, berangkat dari Jogja tengah malam, jam 3 dini hari, jam 3 pagi, jam 3 atau setengah 3, saya lupa jadwal yang baru ini. Kalau yang lama kan jam 4, udah hampir subuh. Kalau sekarang lebih tengah malam lagi.
Di kereta makan juga tersedia fasilitas musola ya teman-teman. Ini juga luas banget musolanya, warna biru kayak gini. Ada sajadah dan di sana ada tersedia mukena dan sarung di kabinet atau lemari yang ada nempel di sana, itu bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman mau sholat, mencari musolanya ada di kereta makan untuk kereta api Mutiara Selatan atau kereta-kereta yang sudah menggunakan rangkaian stainless steel dan ekonomi new generation. Ini cukup muat untuk 2-3 orang. Jadi ada di kereta makan ya untuk fasilitas musola, dan disediakan juga alas kaki untuk wudhu di sini. Ini ada 2 pasang untuk kereta api Mutiara Selatan. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai sepatu, nggak usah bingung-bingung lagi nyari sendal untuk wudhu teman-teman. Tapi wudhunya nggak bisa di sini ya, harus ke toilet yang ada di kereta ekonomi ataupun di kereta eksekutif yang ada di belakang kereta makan. Karena di kereta makan ini belum ada fasilitas untuk wudhunya teman-teman. Jadi harus ke toilet. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan kirim kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, silakan membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Mau turun, ternyata malah disetting ke mode malam. Karena emang udah jam 10 ya. Jadi kalau udah jam 10 ke atas ya SOP-nya mode malamnya dinyalakan. Sesaat lagi kita Jadi akan lebih tiba di redup dan stasiun gelap. Yogyakarta. Selamat malam dan selamat datang kepada para Alhamdulillah penumpang tiba kereta api di Mutiara Selatan. Jogja. Perjalanan Anda saat ini nanti Awal di 1 stasiun menit besar teman-teman. Yogyakarta. Tumben yang naik gak Bagi rame. Anda yang mengakhiri perjalanan Lumayan di sepi stasiun ternyata. Yogyakarta Gak di begitu mobil rame periksa dan penumpang teliti yang kembali naik barang serta di bawaan Anda. Jogja. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk bertukar di dalam kereta. Untuk pintu keluar stasiun berada di sebelah selatan atau sebelah kiri dari arah datangnya kereta. Dan berakhir sudah perjalanan dari Surabaya menuju Jogja naik kereta api Mutiara Selatan. Beli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan kereta, tarifnya 135.000. Akhirnya tiba di Jogja dengan selamat dan tadi awal 1 menit dari jadwal. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan share video ini kemanapun. Saya mau pulang dulu istirahat, hujannya awet. Jangan lupa subscribe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.